Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang akidah dari kitab Syarah Salasatil Usul wa Adillatuha li Fadilatis Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke al-mas'alatu as-saniyatu. Sebelumnya kita katakan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab telah mengatakan bahwasanya ada 4 permasalahan ya, yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Permasalahan yang pertama yaitu al-ilmu. Ini sudah kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama. Maka sekarang kita membahas al-mas'alatus tsaniyah. Permasalahan yang kedua yaitu al-amalu bihi. Bihi, hi di sini maksudnya adalah al-ilmu. Al-amalu bihi artinya al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Kemudian sering kita dengar istilah amal dalam pembahasan syariat. Apa yang dimaksud dengan amal sebenarnya? Wal amalu syar'an huwa. Amal dalam tinjauan syariat adalah zuhuru surati khitabi syar'i 'alal abdi. Yang dimaksud dengan amal adalah tampaknya suatu bentuk khitabus syar'i pada diri seorang hamba. Khitabus syar'i itu apa? Khitabus syar'i itu adalah kalamullah ya, wa sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil dan apa yang dipahami dari dalil itulah yang disebut dengan khitabu asy-syara'. Pahami ini baik-baik ikhwah, apa yang dimaksud dengan khitabu asy-syara' ini. Jadi khitabu asy-syara' itu tidak hanya ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi ya. Jadi tidak sama antara khitabu asy-syara' dengan dalil. Karena apa? Ya, karena khitabu asy-syara' itu lebih umum daripada sekedar dalil. Ya, khitabus syar'i itu lebih umum daripada dalil. Al-Quran dan Sunnah itu adalah dalil, ya, juga adalah bagian dari khitabus syara'. Jadi khitabus syara' dalil beserta apa yang dipahami dari dalil. Jadi Al-Quran, Sunnah, dan bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah, itulah yang disebut dengan khitabus syara'. Tentunya sesuai dengan apa yang Allah inginkan sebagai pembuat syariat. Maka khitab syara', ya, khitabus syara' ini turun dari Allah Subhanahu wa taala ya, sampai kepada seorang hamba atau kepada seorang mukallaf ya. Seorang mukallaf ini ya, ketika mendapati khitabus syara' tadi kemudian dia tampakkan dalam perbuatannya ya, maka outputnya itu, perbuatannya itulah yang disebut dengan al-amal. Anak katakan kepada Ahmad, ambilkan air. Ya, apa yang anak katakan ini khitab. Nah, khitab dari anak. Ya, kemudian apa yang dilakukan oleh Ahmad, pergi dia keluar dari pintu mengambilkan air, itu al-amal namanya. Paham ya? Jadi dari mana al-amal itu bersumber? Dari khitab. Paham? Nah, jadi kalau tidak ada khitab, Ahmad tidak akan beramal di situ. Paham? Nah, jadi perintah bagian dari khitab. Nah, jadi khitab itu luas kecakupannya. Bisa bentuknya perintah, bisa bentuknya anjuran, bisa bentuknya larangan. Semua itu dinamakan khitab. Taib. Wal khitabus syar'i nau'an. Khitab syariat itu ada 2 jenis. Ya, sekarang kita lihat ya, pembagian ya, berdasarkan insya atau tolabinya. Ahaduhuma khitabus syar'i al-khabari. Ada khitabus syara' yang sifatnya itu khabar, hanya ngasih tahu saja. Ya. Wa dhuhuru suratihi bimtithalihi bitasdiqi itsbatan wa nafyan. Dan cara kita menggambarkan, memunculkan gambaran dari khitabus syara' al-khabari adalah dengan mentaati khitab tadi atau bitasdiq atau membenarkannya itsbatan wa nafyan. Entah pembenaran yang sifatnya penetapan atau penafian. Apa maksudnya di sini? Jadi ayat-ayat Al-Quran, kita bahas bagian dari khitabus syara' sebagai contoh adalah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu ada yang bentuknya khabari, yang ngasih tahu doang. Ya.
Nah, jadi bentuknya di situ Allah ngasih tahu kita, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Kalau Allah sudah ngasih tahu kita ini hukumnya halal dan hukumnya haram, bagaimana cara kita mentaati khabar tadi? Dengan kita ya membenarkan khabar tadi. Ya, jadi kalau wahyu itu berbentuk berita, kita benarkan. Kalau berbentuk perintah, kita lakukan. Kalau bentuk larangan, kita tinggalkan. Jadi kalau dikatakan kepada antum, sholatlah. Di sini nggak butuh pembenaran, yang butuh adalah amalan. Ya, paham ya? Jadi tidak butuh tasdik di situ. Ya, baik. Ini namanya khitabus syara' al-khabari. Ini adalah mayoritas ayat-ayat Al-Quran. Khitabus syara' al-khabari. Surat Al-Fatihah itu diawali dengan khitabus syara' al-khabari. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Apa yang antum pahami dari ayat ini? Bahwasanya kita juga diperintahkan untuk memuji Allah. Paham maksudnya ya? Jadi, kapan dikatakan kita membenarkan ayat alhamdulillahirrabbilalamin? Ya, ketika kita memuji Allah. Ya. Antum tiap hari membaca ayat alhamdulillahirrabbilalamin, tapi tidak mau memuji Allah, berarti antum dikatakan belum mengamalkan khitabus syara' yang ada pada ayat tersebut. Wadih? Isbatan wa nafian. Entah pembenaran itu dengan penetapan atau dengan penafian. Maksudnya penetapan, ketika Allah mengatakan ini halal, ya udah antum menetapkan ini halal. Ketika syariat mengatakan ini enggak halal, oh berarti ya udah ya ana mengatakan ini juga tidak halal. Ya, isbatan wa nafian. Wasani khitabu syar'i at-talabi. Lawan dari al-khabari adalah at-talabi. Jadi kalau antum bisa lihat dari kata talab. Talab itu ada dua ikhwah, al-amru wan nahyu. Ya. Talab itu ada dua, al-amru wan nahyu. Nah, jadi talabul fi'il ya, meminta untuk melakukan sesuatu itu namanya al-amr, perintah. Meminta untuk meninggalkan sesuatu itu namanya an-nahyu, larangan. Jadi larangan pun ada permintaan sebenarnya. Ya kan? Kalau kita perhatikan baik-baik, kita katakan misalkan ke Ahmad, Ahmad jangan makan. Larangan ini, tapi ada kandungan permintaan di situ, yaitu permintaan agar Ahmad ya tetap di sini, jangan pergi ke tempat lain untuk makan, gitu maksudnya. Ya, mafhum ada? Nah, ini namanya talab, ya, talabi. Ya, ketika Allah mengatakan, ya, wahai orang beriman puasalah, wahai orang beriman hajilah, ini talabi namanya. Ya, karena di situ ada perintah, ada larangan dan sebagainya. Wa zuhuru suratihi bimtithalil amri wan nahi. Sekarang bagaimana sikap kita kalau kita menemukan khitabus syara' yang sifatnya talabi ini? Ya. Ya, cara imtithalnya, cara mentaatinya, imtithal artinya taat ya. Al-amri wan nahi adalah ya dengan melakukannya. Ya, kalau bentuknya perintah, kerjakan. Kalau bentuknya larangan, tinggalkan. Ya. Nah, itulah kenapa dikatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, pengertian dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul adalah ya kalau syahadat asyhadu anna muhammadar rasulullah misalkan, pengertiannya adalah ya tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dibawa oleh nabi ya, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, ya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Membenarkan berita, meninggalkan yang dilarang. Ya, dan melakukan yang diperintahkan. Ta'atuhu fi ma amar ya, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Wa i'tiqadi hillil halal, dan meyakini kehalalan sesuatu yang halal. Jadi ketika Anda mengatakan atau ketika syariat mengatakan ya, ini hukumnya halal, sikap antum apa? Ya, antum ya. Nah, jadi yang pertama antum meyakini itu memang benar halal, itu yang pertama. Yang kedua, antum kalau menemukan benda itu atau makanan itu antum makan gitu. Paham maksudnya ya? Ya. Jadi harus ada keyakinan terlebih dahulu bahwasanya itu adalah sesuatu yang halal. Ya, baru antum dikatakan telah mempraktekkan ayat tersebut. Ya, antum baca ayat misalkan innamal khamru wal maisir, ya, bahwasanya khamar, judi dan sejenisnya itu adalah hal-hal yang haram, ya, hal-hal yang merupakan kotoran perbuatan syaitan. Maka cara kita mengamalkan ayat ini yang pertama adalah dengan meyakini bahwasanya apa yang Allah sebutkan itu semuanya adalah hal yang tercela, hal yang haram. Baru kemudian cara mengamalkan ayat tadi adalah dengan tidak melakukannya. Paham maksudnya ya? Ketika antum diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ada dalam ayat tersebut, ya,
antum tidak mau melakukannya. Nah, ini baru dikatakan antum telah mengamalkan ayat itu. Baik. Jadi mengamalkan ayat bukan hanya tahu artinya saja ikhwah ya. Bukan hanya tahu, tapi harus meyakini juga kesahihan apa yang ada di dalam ayat tersebut. Baik. Famin khitab syar'i al-khabari, sekarang penulis akan membawakan contoh masing-masing khitab tadi, khitab syar'i al-khabari dan khitab syar'i al-talabi. Khitab syar'i al-khabari contohnya adalah firman Allah di surat Fussilat ayat 46 dan di surat Al-Hajj ayat 7, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwasanya hari kiamat itu, as-sa'ah artinya hari kiamat, atiyatun ya, akan tiba, la raiba fiha, tidak ada keraguan tentangnya. Maksudnya tidak ada keraguan bahwasanya hari kiamat itu akan datang. Ini khabar bentuknya kan. Allah ngasih tahu kepada kita di sini, hari kiamat itu akan datang. Nah, maka bagaimana cara kita mengamalkan ayat ini? Yang pertama kita membenarkan bahwasanya ya hari kiamat itu memang benaran akan terjadi. Ya, kemudian konsekuensi dari pembenaran itu, ya antum siapkan diri untuk menemui hari kiamat ini. Ya. Kullu ma'atin fahuwa ya, semua yang akan datang itu dihukumi telah datang. Ya, maka hari kiamat pasti akan datang. Maka kita anggap saja dia sudah datang berarti. Nah, agar apa? Agar kita menyiapkan diri untuk menjemput hari kiamat itu seandainya kita ditakdirkan oleh Allah menjumpainya nanti. Wa qauluhu wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Ya, dan contoh yang lain misalkan di khitab syar'i khabari adalah wa ma rabbuka. Ma di sini ma nafiyah ya. Dan Rabbmu itu tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ya, tidak pernah Allah berbuat zalim kepada hambanya. Ini kan berita. Ya, cara mengamalkan ayat ini bagaimana? Ya, dengan membenarkan bahwasanya memang Allah itu beneran tidak menzalimi hambanya. Kalau antum mengatakan Allah menzalimi hambanya, padahal antum tahu arti ayat ini, berarti antum telah menyelisihi ayat. Ya, antum telah menyelisihi khitabus syara'. Fal amalu bihima, maka cara mengamalkan kedua ayat ini yakunu bi zuhuril imtitsal bit tasdiqi isbatan fil awal wa nafyan fis tsani. Ya. Yaitu cara mengamalkannya adalah dengan menampakkan ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana cara menampakkan ketaatan? Yaitu membenarkan ayat tadi, isbatan fil awal. Yang pertama kita menetapkan benar berita yang dibawa dalam ayat ini. Wa nafyan fis tsani, yang kedua kita menafikan, ya, menafikan apa yang dinafikan oleh Allah di ayat yang kedua tadi, wa ma rabbuka. Di situ Allah menafikan kezaliman pada dirinya sendiri. Ya, maka kita menafikan apa yang Allah nafikan, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Maka di antara pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya ya nusbitu ma asbatahullah, ya, wa nunfi ma nafahu, ya. Jadi kita menetapkan apa yang Allah tetapkan, kita menafikan artinya meniadakan apa yang Allah tiadakan. Kalau Allah mengatakan sesuatu itu ada, berarti dia ada. Kalau Allah mengatakan sesuatu itu tidak ada, berarti dia tidak ada. Begitu seterusnya. Nah, inilah ya pondasi akidah yang paling utama. Kalau seseorang tidak menetapkan apa yang Allah tetapkan atau tidak menafikan apa yang Allah nafikan, maka dikatakan dia belumlah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fa yusbitul abdu wufudas saati wa qudumaha. Maka kalau kita baca ayat yang pertama di surat Al-Hajj tadi, kita menetapkan bahwasanya hari kiamat itu akan datang. Kemudian di ayat yang kedua kita menafikan apa yang Allah nafikan pada dirinya sendiri dari zulmil khalqi, dari berbuat zalim kepada al-khalq. Al-khalq nabi mana al-makhluk. Ya, al-khalq nabi mana al-makhluk. Baik. Mungkin nanti kalau di pertemuan selanjutnya bisa kita pakai proyektor sana aja. Yang proyektor itu bisa kita. Wa min khitab syar'i talabi qaulullah ta'ala wa aqimus shalah. Di antara khitab syara' yang sifatnya talabi adalah firman Allah wa aqimus shalah, tunaikanlah salat. Wa qauluhu wa la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ya. Wa aqimus shalah ini bentuk pembenaran kita kepada ayat ini isbatan au nafian. Wa aqimus shalah isbatan au nafian. Nggak bisa isbatan atau nggak bisa nafian karena bentuknya tolabi. Tolabi itu perintah. Ya, kalau anak katakan kepada Ahmad, Ahmad ambilkan air. Ya, kemudian Ahmad bilang, "Na'am Ustaz, antum benar." Nyambung nggak kalimatnya? Enggak.
Kecuali karena katakan misalkan, Mat, besok libur. Ahmad bilang, ya, Ahmad bilang, nah Ustaz besok libur. Nah ini baru benar, paham maksudnya? Atau Ahmad misalkan nggak percaya, nggak Ustaz besok nggak libur. Ya, ini sah, nyambung kalimatnya, Pak. Nah, jadi kalau bentuknya perintah, larangan, nggak bisa untuk katakan benar atau salah. Nilai pernyataannya tidak bisa dinilai dengan benar atau salah. Ini seperti bahasa matematika juga seperti ini kan. Taib. Kemudian Allah katakan wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Ya, ini larangan. Nggak bisa kita katakan benar atau salah di sini kalimat ini. Ya, karena yang diminta di sini bukan pembenaran. Yang diminta apa? Ya. Yang apa yang diminta dari ayat ini wala taqrabuz zina? Perbuatan. Ini perbuatan meninggalkan zina itu. Segera tinggalkan zina. Apapun ya, hal-hal yang menjurus kepada zina. Wa qaluhu wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya. Wa huwa alladhi ya sakhkhara al-bahra. Dan dialah yang menundukkan lautan litakulu minhu, nah, agar kalian bisa makan darinya. Lahman tariyan, daging yang segar, daging ikan maksudnya. Ya. Ini ayat ini bentuknya khabari atau talabi. Bentuknya di sini adalah khabari, tapi makna yang dikandung adalah talabi. Ya, coba Anda perhatikan baik-baik. Allah lah yang menundukkan kepada kalian lautan agar kalian bisa makan daging ikan dari lautan tersebut. Ada perintah nggak di sini? Ya, secara sekilas nggak ada perintah di sini. Allah cuma ngasih tahu kan? Allah ngasih tahu di sini. Ya. Tapi kalau kita pahami baik-baik, ya, ayat ini ada perintah di sini. Perintah apa? Perintah untuk apa? Ya, mengambil atau memanfaatkan apa-apa yang ada di laut dari daging-daging yang segar, maksudnya ya dengan segala hal yang ada di lautan sana. Taib. Nah, jadi kita mafhumnya dari ayat litakulu minhu. Ya. Fadhuhuru suratihi bil amali yakunu bimtisalil amri fil awal fi'lan bi iqamatis salah wa imtisalin nahyi bil kaffi aniz zina wa fis salis bi i'tiqadi hilli lahmil bahri an yu'kal. Baik. Bisa juga kita pahami dari ayat ya, 3 ayat ini ya, dari ayat wa aqimus shalah wa la taqrabuz zina dan wa huwal ladzi sakharal bahra, bahwasanya yang diminta dari ayat yang pertama wa aqimus shalah, apa yang diminta di situ? Ya, bagaimana kita menampakkan ketaatan kepada Allah ketika membaca ayat ini? Bil amali, yaitu bimtisalil amr fi'lan bi iqamatis shalah. Caranya adalah dengan menegakkan salat. Ya, kemudian ayat yang kedua wala taqrabuz zina. Bagaimana cara menampakkan ketaatan kepada Allah melalui ayat ini? Yaitu dengan bil kaffi aniz zina, menahan diri dari perbuatan zina. Nah, ayat yang ketiga, bagaimana cara kita mempraktekkan dan mengamalkannya? Bagaimana cara menampakkan ketaatan kepada Allah melalui ayat yang ketiga? Bi'tiqadi hilli lahmil bahri an yu'kal. Meyakini kehalalan daging yang ada di lautan untuk dimakan. Ya, jadi keyakinan itu juga bagian dari talabi. Nah, karena kalau dalam ilmu balaghah ini sebenarnya pembahasan balaghah ya. Dalam pembahasan balaghah tidak hanya al-amru an-nahyu juga, ada banyak macam disusun al-amru dan an-nahyu. Baik. Ya, kita sudah pernah bahas juga di channel ini tentang pembahasan balaghah ya, sangat dasar sekali, antum bisa rujuk ke pembahasan di situ nanti berkaitan dengan khabar dan insya ini. Ya, berkaitan dengan khabar dan talabi ini. Ya, khabar dan talabi atau insya itu pembahasannya ya sudah kita bahas secara lebih luas di bab balaghah di situ. Taib. Itu permasalahan yang kedua, al-ilmu, kemudian yang kedua al-amal. Sekarang yang ketiga ad-da'watu ilai. Seseorang tidak cukup dia berilmu kemudian beramal. Antum misalkan bawa banyak kitab, tinggal di puncak gunung, tiap hari baca kitab dapat ilmu langsung antum amalkan dan tidak ada interaksi dengan orang lain, maka ini tidak benar. Ya, hidup sendiri tidak bisa, ya. Manusia itu adalah makhluk sosial, butuh kepada orang lain. Ya, maka setelah antum berilmu, antum mengetahui ini halal, antum mengetahui ini haram, kemudian antum sudah mengamalkannya, ilmu apa yang antum ketahui itu sudah antum amalkan, maka langkah yang ketiga yang antum harus tempuh, tahapan yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu itu. Jadi mau nggak mau,
Ya, mau nggak mau harus dakwah. Tapi yang antum harus pahami, dakwah itu ya tidaklah harus di atas mimbar. Ya, tidak harus antum menjadi seorang ustadz untuk berdakwah. Ya, masing-masing punya kapabilitas masing-masing untuk berdakwah. Ya, kalau antum adalah seorang bapak, dakwah antum ya dengan mengajarkan anak antum sholat, puasa, sebagainya. Ya, ya kalau antum seorang seorang anak, dakwahnya ya dengan ya memberitahukan hal-hal yang baik kepada kedua orang tua. Ya, jadi dakwah itu ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau antum seorang pemimpin, ya, dakwahnya beda lagi dengan seorang rakyat biasa, begitu seterusnya. Taib. Jadi ad-da'watu ilai artinya menyeru orang lain kepada ilmu tersebut. Wal muradu biha ad-da'watu ilallah. Kita menyeru orang kepada ilmu itu maksudnya kita menyeru orang kepada Allah. Berarti masuk ke dalam ayat ud'u ila sabili rabbika. Ya. Berarti ketika antum mengajak orang untuk belajar fikih, belajar hadis, mengajarkan mereka fikih, hadis, tafsir, sebagainya, berarti sama dengan antum mengajak mereka kepada Allah. Karena satu-satunya jalan untuk mengenal Allah adalah dengan jalan ilmu saja. Taib. Li'annal ilma yantawi 'alal ma'arifis salas. Ya, karena ilmu yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, yantawi 'alal ma'arif as-salas, ya, meliputi 3 jenis ma'rifah kemarin itu. Ada 3 jenis ma'rifah yang kita baca kemarin. Apa? Ya, ma'rifatullah, wa ma'rifati dinihi, wa ma'rifati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya. Jadi ketika antum mengatakan saya berdakwah ya kepada ilmu, maksudnya menyeru orang kepada ilmu, itu berarti antum menyeru orang kepada 3 hal ini. Kepada mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi, Rasul. Paham maksudnya ya? Nah, jadi ilmu itu ya 3 ini maksudnya. Gimana antum mengenal Allah? Gimana mengenal agama Islam? Gimana mengenal Nabi? Maka itulah yang disebut dengan al-ilmu. Nah, jadi nanti antum pahami sendiri nanti ya, pakai ini sebagai filter. Ketika antum ingin mempelajari suatu buku atau suatu ilmu, antum tanyakan, apakah buku ini akan membantu saya lebih mengenal Allah, lebih mengenal Rasul, lebih mengenal agama Islam atau tidak? Kalau tidak, maka tinggalkan. Itu bukan ilmu yang bermanfaat. Paham maksudnya ya? Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat antum mengenal Allah, mengenal agama, dan mengenal Nabi SAW. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan ilmu dalam pembahasan syariat. Ya. Jadi kalau matematika, fisika, kimia bukan ilmu berarti nggak boleh dipelajari? Boleh. Ya. Boleh bagi setiap orang masing-masing. Ya. Beda-beda kebutuhan. Kalau orang yang butuh untuk belajar itu ya silahkan. Tapi kalau antum seorang talabul ilmi, maka ya, jangan mempelajari ilmu-ilmu seperti itu. Yang antum butuh adalah ya, ilmu-ilmu yang membantu antum mengenal siapa Allah, mengenal apa agama Islam, dan mengenal siapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ilal ilmi, maka barang siapa yang menyeru kepada ilmu, maksudnya mengajak orang kepada ilmu, fa innahu yad'u ila ma'rifatillahi aslan, maka sebenarnya dia itu menyeru orang kepada ma'rifatullah. Ya, antum mengajak orang ngaji, ya, antum mengajak orang belajar tafsir, itu sebenarnya antum mengajak orang itu untuk mengenal Allah. Ayo kita kenal siapa Rabbmu gitu. Ya, bahasa kasarnya begitu. Ya. Anda katakan ke Ahmad, "Mat, besok kita kajian ke masjid sini, ya. Ada Ustadz Fulan membahas masalah ini." Ini sebenarnya sama dengan Anda mengatakan ke Ahmad, "Ahmad, ayo kita mengenal siapa Allah. Ayo kita mengenal apa agama Islam. Ayo kita mengenal siapa Nabi kita." Nah, itu dia maksudnya. Wa yad'u ila ma'rifati dinihi wa nabiyhi sallallahu alaihi wasallam taba'an. Jadi yang paling utama itu adalah kita menyeru orang untuk mengenal Allah pertama. Baru kemudian kita menyeru dia untuk mengenal agama Islam, baru kemudian menyeru Nabi SAW. Paham maksudnya aslan di sini? Aslan wa taba'an. Aslan itu yang paling utama, taba'an itu yang sifatnya ya sekunder, ikut aja. Faman da'a ilal ilmil muta'alliqi bil ma'arifis salas wafqal manhajin nabawi fahuwa yad'u ilallahi kama aradallah. Maka barang siapa yang menyeru kepada ilmu, yang mana ilmu itu berkaitan dengan 3 ma'rifat tadi,
Dan dia menyeru wafqal manhajin nabawi, sesuai. Wafqa atau wifqa artinya sesuai dengan metodenya Nabi. Manhaj artinya metode. Kalau kita menyeru orang untuk belajar ilmu agama sesuai dengan metodenya Nabi, sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi, maka kita telah yad'u ilallah. Ini sama, kita menyeru kepada Allah kama aradallah, sebagaimana yang Allah inginkan. Jadi bukan masalah dakwah ilallah, ikhwah. Bukan masalah dakwah. Bukan hanya antum mengajak orang kepada kebaikan, tapi juga antum mengajak orang kepada kebaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang diajarkan oleh Nabi. Kan banyak orang ya di zaman sekarang mengajak orang kepada hal-hal yang baik, tapi caranya salah. Ya, kita anggap saja misalkan agama ini ya adalah ya, segepok uang. Ya, antum taruh di dalam kain, di situ uang semua isinya, uang dinar terbuat dari emas. Ya, akan tapi cara antum memberikan uang ini kepada orang lain dengan cara dilempar ke mukanya, benjol orang. Ya. Nah, jadi hal yang baik disampaikan dengan cara yang salah, ya, hasilnya pun tidak akan seperti yang diharapkan. Dakwah itu baik, ya, luar biasa baik, tapi kalau nggak tahu cara dakwah, hasilnya justru malah ya tidak bagus. Gitu. Ya. Mengajak orang kepada, misalkan antum melarang orang dari perbuatan bid'ah, tapi cara antum mengajak orang tidak benar dengan cara yang ekstrim. Ya, orang lagi maulid misalkan, ya, antum mengatakan maulid itu bid'ah. Ya, ketika orang lagi maulid, antum datang ke sana bawa petasan misalkan. Ya, orang lagi duduk, antum lempari petasan. Orang lagi berzanji, antum ganggu misalkan sebagainya. Ini tidak dibenarkan metode yang seperti ini. Naam, dakwah antum itu benar, ya, tapi caranya yang clear salah. Paham maksudnya? Jadi tidak hanya kita belajar materi dakwah, kita juga belajar bagaimana cara menyampaikan materi tersebut. Ya. Jadi setiap orang bisa mengetahui sesuatu, tapi tidak setiap orang bisa menyampaikan sesuatu tersebut dengan cara yang tepat. Gitu ya. Makanya kalau kita belajar di bangku-bangku perkuliahan atau di sekolah, ada guru-guru favorit biasanya kan, yang kita sukai. Nggak semua kita menyukai guru gitu kan. Kenapa kok bisa beda-beda? Ya. Padahal yang disampaikan sama aja kan, ilmu yang disampaikan. Caranya, metodenya kita suka. Oh, guru yang ini pelajarannya sulit tapi disampaikannya dengan bahasa yang mudah. Ya. Guru yang ini pelajarannya mudah tapi cara menyampaikannya sulit. Nah, yang nggak suka, begitu. Ya. Jadi kembali kepada ya metode yang paling penting. Makanya ada namanya fikih dakwah, ilmu fikih dakwah. Orang yang belum belajar ilmu fikih dakwah nggak boleh berdakwah. Ya, belum pantas dia berdakwah. Ya. Dia baru sampai ke tahapan yang kedua tadi, yaitu al-amal. Ya, belum pantas dia untuk sampai ke tahapan yang ketiga, ad-dakwah itu. Ya. Nah, cukup dia berdakwah dulu untuk istri, untuk anak, untuk ibu bapaknya dulu. Jangan keluar kepada masyarakat umum kalau dia belum mempelajari fikih dakwah itu. Baik. Wa da'watu ilallahi syar'an. Ya. Apa ini maksud dengan dakwah itu? Secara dalam tinjauan syariat, yang dimaksud dengan dakwah adalah talabun nasi kafatan ila tibai sabilillahi ala basirah. Yaitu kita meminta orang secara umum, kafatan menajamian, ila tibai sabilillah, untuk mengikuti jalan Allah ala basiratin. Ini syaratnya. Ya, harus didasari oleh ilmu. Ya. Anda katakan ke Ahmad misalkan, Ahmad, lakukan sholat ini, ya, tunaikan puasa ini, bayar zakat ini. Ya. Anda mengajak Ahmad melakukan hal seperti itu harus didasari oleh ilmu. Ya, jadi jangan sembarangan gitu. Ya, jadi ketika Anda mengatakan Ahmad sholat ini, maka Ahmad boleh nanya dalilnya apa. Paham maksudnya? Jadi harus nanya masalah agama. Nggak boleh antum dengar perintah guru langsung diamalkan, itu nggak boleh. Ya, nggak kayak gitu cara belajar agama itu. Naam, kita hormat kepada guru. Ya, kita hormat itu memang harus, adab dan akhlak dalam thalabul ilmi harus. Akan tetapi kalau guru itu mengajarkan sesuatu, ya, tidak masalah kita mempertanyakan ajarannya. Karena ini agama, amanah, ya, nggak seperti ilmu-ilmu dunia. Ada dokter misalkan, ya, mengajarkan kepada antum tentang ilmu kesehatan, ya antum sami'na wa ta'na, ya kan? Karena memang
Ya, di situ tidak perlu antum tanya kepada dia dalilnya apa, obat yang ini yang paling manjur daripada obat yang lain. Ya, nggak perlu. Ya, karena ini urusan dunia yang hanya berakhir sampai di dunia saja. Maka urusan perkara akhirat harus lebih teliti kita. Ada orang bilang begini, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Apalagi sekarang zaman sosial media, tidak semua yang antum lihat di sosial media itu langsung antum iyakan, oh iya juga ya, langsung antum amalkan, antum percaya, tidak. Ya, potongan-potongan story WhatsApp, ya, potongan atau video-video pendek di YouTube atau di Instagram itu tidak bisa antum jadikan sebagai rujukan. Jangan mengambil ilmu dari situ, ikhwah. Ya, jangan mengambil ilmu dari situ. Ketika antum menyampaikan poin-poin yang antum dapatkan dari Instagram, dari Facebook, ditanya sama murid antum nanti, ya, ini rujukannya kemana? Masa antum jawab Instagram? Ya, rujukan itu kepada kitab-kitab para ulama, kepada Al-Quran, kepada Sunnah, ya, bukan kepada sosial media, gitu ya. Jadi berhati-hati dalam mengambil faedah dari sosial media, ya. Berhati-hati karena sosial media itu tidak menyaring antara yang baik dan yang buruk, sedangkan kita tidak punya filter yang bagus untuk menyaring hal-hal seperti itu. Nah, maka hal-hal yang tidak kita harapkan itu justru nanti akan terjadi diakibatkan mengambil ilmu dari dari sosial media seperti itu, ya. Kalau katanya orang Arab, ya, orang yang mengambil ilmu dari sosial media itu ibaratnya hatibul lailin, ya, orang yang mencari kayu bakar tapi di malam hari. Ngumpulin kayu bakar di malam hari, nanti ular masuk juga dalam keranjang antum, ya. Ngumpulin kayu bakar tapi malam hari. Nah, itu ibarat orang yang mengambil ilmu dari sosial media. Baik. Wa da'watu ila Allah syar'an talabun nasi kafatan ila tiba'i sabilillahi ala basirah. Nah, ini dia syaratnya harus didasari oleh ilmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, bil hikmah bil ilmi, ya. Basirah, ya, ala basiratin ana wa manit taba'ani. Ya. Baik. Ini dia permasalahan yang ketiga, ad-da'watu ilai. Kemudian permasalahan yang keempat, ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya permasalahan yang keempat. Naktafi bihadzal qadar, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.